Shalom, selamat malam, salam sehat, dan tetap semangat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang kudus untuk segala kasih penyertaan-Nya dalam kehidupan kita, khususnya pada hari ini. Kembali bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita sehati dalam doa di hadapan Tuhan malam ini, menyatakan kerinduan mencari wajah Tuhan, dan kita percaya dalam persekutuan ini tidak ada yang sia-sia. Kita menaikkan doa kita menaikkan pujian kita, dan tentunya kebenaran firman Tuhan menjadi tuntunan bagi kita semua. Mari kita menaikkan pujian kita. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan. Terima kasih untuk persekutuan pada malam hari ini. Untuk kembali boleh bersama-sama bersekutu menaikkan pujian, menaikkan doa, dan memohon tuntunan di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang telah berhimpun dan yang akan berhimpun. Tuntun kami ya Roh Kudus di dalam mendengar, di dalam merenungkan akan firman-Mu, di dalam menaikkan pujian kami, dan di dalam menyatakan harapan dan doa kami. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam memberitakan firman-Mu ini. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Berfirmanlah dan ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus
kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan memendam kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah, ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikannya, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, merenungkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, satu pokok tema kita, yakni saling menghiburlah kamu. Saling menghiburlah kamu. Kalau kita melihat pembacaan dan mendengar pembacaan kita tadi, kita mendapati satu tokoh Alkitab yang begitu luar biasa, menyatakan penghiburan kepada saudara-saudaranya, yakni Yusuf. Kita ketahui saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita kembali ke belakang bagaimana pengalaman pahit hidup Yusuf ketika hidup bersama dengan ayahnya, dan kemudian bagaimana oleh karena kecemburuan dari saudara-saudaranya, ia akhirnya dijual kepada saudagar dan ia sampai ke Mesir. Sebuah perjalanan yang tentunya begitu pahit. Ia terluka oleh karena tindakan daripada saudara-saudaranya. Namun siapa sangka bagaimana pengalaman Yusuf di Mesir, jatuh bangunnya dia di sana, ternyata membentuk dia menjadi orang atau pribadi yang sungguh-sungguh mengalami penyertaan, kekuatan, bahkan keberhasilan yang daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika bencana kelaparan terjadi di Kanaan, bagaimana perjuangan daripada saudara-saudara Yusuf yang pada akhirnya mengantar dan menibahkan mereka berada di Mesir. Karena hanya Mesir pada saat itu yang boleh dikata mengalami kemakmuran dan tidak mengalami bencana kelaparan. Siapa yang menyangka, dan juga saudara-saudara Yusuf sendiri tidak pernah menyangka, bahwa yang berdiri di hadapan mereka adalah saudara mereka. Saudara yang pernah mereka lukai, saudara yang pernah mereka jual, ternyata telah mengalami kesuksesan yang luar biasa. Dan kita tahu pada akhirnya Yusuf memanggil saudara-saudaranya, bahkan ayahnya, untuk datang ke Mesir dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Kita mendapati juga kisah bagaimana ketika ayah Yusuf telah meninggal. Dalam pembacaan kita tadi, fakta yang menyatakan bahwa bagaimana ada rasa takut, ada rasa gusar yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf. Mereka berpikir, setelah kematian ayahanda mereka, maka tentunya Yusuf punya kesempatan untuk membalas atas segala tindakan perilaku dari saudara-saudaranya atas apa yang dialaminya pada waktu yang lalu. Namun ternyata saudara-saudara, kita mendapati
dalam pembacaan kita pada malam hari ini, Yusuf tidak melakukan hal yang sangat dikhawatirkan oleh saudara-saudaranya. Dia tahu bagaimana rasa takut dan gelisah daripada saudara-saudaranya. Namun karena itu kita mendapati pernyataan dalam pembacaan kita tadi. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf menenangkan. Yusuf menghibur saudara-saudaranya untuk tidak takut atas apa yang mungkin mereka sangkakan bahwa Yusuf akan membalas dendam. Dia sendiri mengatakan dalam pembacaan kita tadi, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Bahwa Yusuf tidak memposisikan diri sebagai pengganti Allah. Dia adalah manusia biasa yang Tuhan telah pakai secara luar biasa. Namun hal yang menjadi penekanan renungan kita adalah apa yang dilakukan Yusuf, yakni bagaimana dia menghibur akan saudara-saudaranya agar tetap percaya bahwa Yusuf menjamin kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin konteks kita berbeda dengan Yusuf. Namun satu hal yang kita dapati di sini adalah bagaimana Yusuf menghibur agar saudara-saudaranya tidak takut dan gelisah atas apa yang mungkin mereka sangkakan terhadap Yusuf. Saudara-saudara, dalam kondisi yang kita hadapi saat ini, begitu banyak orang yang membutuhkan penghiburan. Tidak hanya simpati, tetapi juga empati. Mungkin tetangga kita, mungkin saudara kita, keluarga kita, membutuhkan penghiburan, membutuhkan penguatan, membutuhkan doa, agar mereka merasakan bahwa mereka tidak sendiri. Tentu ada ketakutan, ada kegelisahan yang dialami oleh saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami pergumulan oleh karena berbagai hal. Tidak hanya soal pandemik, namun juga soal kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan mereka. Mereka saat ini terus berjuang, mengais apa yang bisa dapatkan dalam kehidupan ini. Paling tidak untuk mungkin bisa bertahan sehari, 2 hari, atau bahkan 1 minggu. Peran Yusuf luar biasa dalam pembacaan kita tadi. Kita angkat ini untuk bagaimana kita memposisikan diri untuk memberi penghiburan, mengambil bahagian, agar kiranya saudara-saudara kita yang dalam kegelisahan dan ketakutan mendapatkan semangat yang baru, mendapatkan diri mereka bahwa mereka tidak sendiri di tengah-tengah berbagai keadaan dan situasi yang menyedihkan, yang menggelisahkan. Mereka mendapati kita sebagai saudara. Mereka mendapati kita sebagai orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk saling menghibur satu dengan yang lain. Jikalau ini boleh menjadi bahagian kita, sungguh Tuhan dimuliakan dalam tindakan-tindakan seperti itu. Mari saudara-saudara, kita saling menghibur satu dengan yang lain. Berbagi sukacita meskipun di tengah keadaan yang mendukacitakan. Berbagi pengharapan di tengah-tengah situasi yang mungkin hampir pupus oleh karena keadaan-keadaan yang mengancam hilangnya pengharapan itu. Karena Roh Kudus, penghibur, penolong, bekerja melalui kita untuk mereka, agar dengan itu Tuhan sungguh dimuliakan. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Tetap semangat, sehat, dan sukacita di dalam Tuhan. Amin firman Tuhan. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya.
Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan uang yang gelap bagi hati susah dan resah. Dan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami. Pakai kami Tuhan untuk dapat saling menopang, saling menghibur, saling menguatkan di tengah-tengah berbagai tekanan dan pergumulan-pergumulan kehidupan ini. Kiranya kami dapat berbagi, kiranya kami dapat saling membangun, agar semangat dan pengharapan tetap ada di tengah-tengah situasi kehidupan yang penuh dengan tekanan dan pergumulan ini. Tuntun kami ya Roh Kudus, agar menghadirkan pengalaman-pengalaman iman dalam kebersamaan kami dengan sesama kami. Kami percaya dengan kebersamaan di dalam Tuhan, kami dikuatkan, kami mendapatkan semangat dalam menghadapi kondisi-kondisi keadaan yang membuat kami bergumul saat ini. Apapun yang membuat kami bergumul, kami percaya bahwa Roh Kudus Engkau menolong kami. Engkau memberikan kekuatan dan memulihkan kami dalam menghadapi pergumulan ini. Bapa di sorga, bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam menjalani isolasi mandiri atau yang sedang dirawat di rumah sakit, bagi saudara-saudara kami dalam berbagai kelemahan-kelemahan lain Tuhan, malam ini kami sehati dalam doa mendoakan mereka semua. Kami yakin Tuhan Engkau melawat mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan memulihkan mereka, sehingga mereka boleh mengalami sukacita, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami dalam setiap persekutuan dan juga di dalam setiap karya dan kerja kami. Secara khusus kami berdoa juga ya Tuhan, bagi saudara kami Yulistato yang saat ini sedang berduka cita atas meninggalnya ayahanda terkasih di Makassar. Kami mohonkan Tuhan penghiburan-Mu bagi saudara kekasih kami ini bersama dengan seluruh keluarga. Rencana perjalanan ke Makassar Tuhan, dengan berbagai protap yang harus dilalui, kami mohon Tuhan, Engkau kiranya memudahkan, melancarkan perjalanan untuk mengalami perjumpaan dengan keluarga di Makassar. Terlebih juga dalam rangka memakamkan jenazah ayahanda terkasih. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati kami juga dalam waktu istirahat tidur malam ini. Lindungi dan peliharakanlah kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Allah, Tuhan kita, Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk persekutuan pada malam hari ini. Kita percaya tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Salam sehat bagi kita semua, tetap semangat, shalom dan bongimelo.